Kasus ini menyangkut 12 orang yang tewas dengan tubuh yang terpotong dan dibuang di Kingsbury Run. Terus bibirnya itu tersobek dari telinga kanan sampai telinga kiri. Hey Story Freaks, welcome back to Cerita Aja. Gimana kabarnya kalian semua? Aku harap semua pada sehat-sehat ya. Jadi banyak banget kasus-kasus yang tidak terselesaikan yang disebabkan oleh banyak faktor. Bahkan pada kasus pembunuhan brutal sekalipun. Walaupun bukti sudah banyak terkumpul dan tersangka sudah ada, tetapi kasus-kasus tersebut masih tidak bisa diselesaikan. Seperti contohnya kasus The Black Dahlia yang terjadi pada Elizabeth Short, seorang wanita muda berusia 22 tahun yang lahir di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat tanggal 29 Juli tahun 1924. Jadi tubuhnya si Elizabeth Short ini ditemukan tergeletak di lahan kosong blok 3800 oleh Betty Bersinger yang sedang berjalan menuju ke toko reparasi sepatu di South Northern Avenue, Los Angeles, California. Kondisinya ini sangat-sangat mengenaskan. Jadi badannya tuh terbelah dua di pinggang gitu dengan usus yang sudah dibuang. Terus bibirnya tuh tersobek dari telinga kanan sampai telinga kiri. Anehnya itu tidak ditemukan darah sama sekali di sekitar lokasi. Bahkan di tubuhnya pun gak ada darah sama sekali. Jadi diperkirakan bahwa waktu setelah dibunuh, tubuhnya Elizabeth Short ini dicuci bersih baru dibuang ke lokasi ditemukannya itu. Kasus ini menjadi kasus pembunuhan brutal yang paling mengerikan di Amerika Serikat. Bukti sudah terkumpul, bahkan banyak sekali orang yang mengaku sebagai pembunuh Elizabeth. Tapi kasus ini tetap tidak terselesaikan sampai saat ini. Bahkan FBI sendiri sudah turun tangan sekalipun. Nah, tapi apakah hanya kasus pembunuhan brutal The Black Dahlia saja yang menjadi kasus yang tidak terselesaikan? Kali ini aku akan menceritakan kasus-kasus pembunuhan brutal lain yang sampai saat ini masih menjadi misteri. Yang pertama adalah Cleveland Torso Murder. Kasus ini menyangkut 12 orang yang tewas dengan tubuh yang terpotong dan dibuang di Kingsbury Run. Sebagian jenazah korban bahkan ditemukan tanpa kepala. Nah, pembunuh yang dijuluki sebagai Mad Butcher of Kingsbury Run ini bahkan sering meletakkan bagian tubuh korban di beberapa tempat. Jadi misalkan badan sama kepalanya itu beda tempat. Pembunuhan berantai mengerikan ini terjadi sekitar tahun 1935 sampai 1938. Pihak kepolisian sempat salah tangkap dalam kasus ini. Dan rumornya kasus ini juga berkaitan dengan The Black Dahlia. Next, we got Murder in Cabin 28. Glenna Sharp dan kelima anaknya tinggal bersama di kabin nomor 28 di Keddie, California, tahun 1979. 2 tahun kemudian, sebuah tragedi menimpa keluarga Sharp, di mana 3 anggota keluarganya ditemukan tewas. Sheila yang merupakan anak kedua menemukan mayat ibunya, John anak pertama, dan Wingate temannya John. Sementara adiknya yang bernama Tina menghilang. Tapi ajaibnya anak bungsu dan temannya selamat. Pada kasus ini sebenarnya sketsa wajah tersangka itu sudah selesai, namun tidak ada penangkapan sama sekali. Baru pada tahun 2004 ditemukan tengkorak yang diduga adalah tengkorak dari Tina. Yang berikutnya, yang ketiga, yaitu The Lake Bottom Murder. Danau Bodom adalah sebuah danau di kota Espoo yang tidak jauh dari Helsinki. Danau ini terkenal sebagai danau yang sunyi dan hening. Tapi tanggal 5 Juni 1960, kesunyian danau ini menjadi terganggu. Hal ini disebabkan oleh satu kasus pembunuhan brutal yang terjadi pada 3 dari 4 orang remaja yang sedang berkemah di sana. Ketiga korban ini bernama Mayla, Anja, dan Sepu. Pembunuhan brutal ini terjadi sekitar pukul 4 sampai pukul 6 pagi. Nah, waktu ditemukan tuh kondisinya sangat mengenaskan, jadi dengan luka tusuk dan pukulan benda tumpul di kepala. Satu orang yang selamat bernama Gustafsson yang menderita patah tulang wajah dan luka tusuk. Nah, Gustafsson ini sempat ditahan tahun 2004 karena
dia disangka menjadi seorang pembunuhnya. Tapi setahun kemudian dia dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Nah, kasus ini juga masih menjadi misteri sampai saat ini. Next, yang keempat adalah The Boy in the Box. Jadi pada tanggal 25 Februari 1957, Fox Chase, Philadelphia digegerkan dengan penemuan sesosok mayat terbungkus selimut di dalam sebuah kardus. Diperkirakan mayat tersebut adalah mayat seorang bocah yang berusia antara 4 sampai 6 tahun. Jadi ciri-ciri dari mayat bocah tersebut adalah kurang gizi parah, bekas pemukulan, dan rambut yang baru saja dicukur. Sebenarnya polisi berhasil menemukan beberapa petunjuk. Namun mereka tetap tidak berhasil mengidentifikasi siapa bocah malang tersebut. Sebenarnya agak aneh ya, karena biasanya dengan DNA segala macam bisa ketemu. Cuman ini kok bahkan siapa identitas si bocah ini pun nggak bisa diketemukan oleh polisi. Nah, kasus-kasus ini tuh menjadi kasus-kasus pembunuhan brutal yang sampai detik ini menjadi misteri. Yang sebenarnya juga mungkin pada saat itu tersangka sudah ada, tapi karena ada faktor lain, ada penyebab lain, jadi tidak bisa ditangkap. Ya otomatis kasus-kasus ini menjadi misteri sampai saat ini. Sebenarnya di Indonesia juga banyak sekali kasus pembunuhan yang masih menjadi misteri dan tidak terselesaikan. Contohnya adalah kasus Munir dan Marsina. Nah, aku akan coba bahas soal kasus-kasus ini di video-video berikutnya. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian juga tahu ada kasus lain yang juga sebagai kasus-kasus pembunuhan brutal yang tidak terselesaikan sampai saat ini dan masih menjadi misteri? Kalau misalkan kalian tahu, bisa share di komen ya. So, sekian dulu videoku kali ini. Terima kasih banget karena kalian sudah mau menonton. Stay tune terus di Cerita Aja. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Karena kalian gak akan tahu misteri apa yang akan terjadi. Aku Erika, stay freak.